salah satu peserta magang MBKM Mitra USU, Mitra BPJS Ketenagakerjaan, yang saat ini ditugaskan oleh mentor atau atasan saya untuk melakukan sosialisasi gitu ya, edukasi BPJS Ketenagakerjaan kepada penghuni atau orang yang satu tempat tinggal dengan saya gitu. Biasanya kami, terutama saya sebagai petugas lapangan, itu turun ke perusahaan atau ke UMKM tertentu. Namun kali ini ditugaskan gitu ya, untuk mentor dibebankan untuk wajib mensosialisasikan ini kepada orang-orang yang satu tempat tinggal, entah itu satu kos, satu asrama, atau konteks yang sama begitu. Mungkin itu izin untuk awalan konteksnya. Boleh nggak dari Masnya izin perkenalan diri dulu sama sekarang pekerjaan sampingannya apa? Oke, perkenalkan, namaku Muhammad Rajas Kanesa Putra, biasa panggil Rajas. Sekarang masih mahasiswa akhir di Fisika FMIPA USU ya. Pekerjaan sampingan, udah lumayan lama bekerja sampingan ya, sebagai guru les privat gitu. Udah di beberapa instansi lah, sampai aktif sampai sekarang. Kira-kira itu udah berapa tahun kalau boleh tahu? Semenjak awal tahun 2025 kalau nggak salah udah mulai gitu ya, udah start kemarin, karena kebetulan di awal tahun itu kemarin sempat udah punya kereta dulu kan, jadi udah ngajar sampai aktif sampai sekarang. Berarti sudah mulai jalan setahun Iya, gitu ya. setahun. Oke, mungkin izin ke pertanyaan pertama begitu ya. Kalau misalnya kan ini Rajas bekerja nih sebagai guru gitu, guru tentor atau guru les gitu. Pernah nggak kepikiran kalau misalnya saat di jalan gitu ya menuju tempat les, entah itu naik gojek, entah itu naik kereta, itu terjadi kecelakaan? Pernah nggak berpikir seperti itu, terlintas? Oh, kalau terlintas pasti pernah ya. Ya, pasti pernah. Nah, setelah terlintas pikiran itu begitu ya, pernah nggak kepikiran nanti kalau misalnya aku ini kecelakaan di jalan begitu, kira-kira nanti yang nanggung itu siapa? Selain dari keluarga dan biaya sendiri. Pernah kepikiran tak daftar asuransi gitu? Oh, kalau asuransi belum pernah kepikiran. Ya paling kalau memang kecelakaan pasti ya nanggung sendiri lah ya, karena akibat sendiri ya. Cuman belum pernah kepikiran daftar asuransi gitu. Oke, mungkin next. Nah, dari Raja sendiri pernah nggak dengar dengan BPJS Ketenagakerjaan? Pernah. Itu dengarnya dari mana? Kayaknya udah sering banget sih BPJS ya, kalau sakit, kalau masuk rumah sakit gitu ya. Ada BPJS nggak gitu. Itu yang Pak Rajas pahami yang masuk rumah sakit itu BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan ya. Kira-kira tahu nggak bedanya BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan? Karena aku belum pahami lebih dalam ya. Yang ku tahu BPJS itu cuman ya kesehatan itu konteks sampai di rumah sakit ya. Belum tahu sih bedanya. Beda teknisnya belum tahu. Berarti yang selama ini Rajas pahami itu BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan satu paket gitu Iya, lah ya. paketnya. Oh, oke. Dan terkait yang Rajas jelasin tadi begitu ya. Yang misal kalau misalnya nanti kecelakaan amit-amit tapi ini ya, tapi itu qadarullah kan ya. Itu nggak tahu siapa nanti yang bakal biayain atau misalnya siapa yang akan ganti selain keluarga sendiri dan diri sendiri begitu ya. Jadi negara kita, izin aku jelasin sedikit gitu ya. Negara kita punya program yang namanya itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini seperti yang Rajas bilang, ini sebenarnya asuransi gitu ya. Tapi berbeda dengan BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan itu kan biasanya kalau kita sakit kronis ada kelasnya gitu ya, kelas 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu nggak ada kelasnya. Jadi konteksnya begini, kalau misalnya nanti Rajas bekerja gitu ya, menjalani rutinitas untuk mengajar begitu di jalan amit-amit gitu ya, kecelakaan, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung begitu, bukan BPJS Kesehatan kalau memang mendaftar program ini. Jadi di program ini sebenarnya itu ada empat program. Yang pertama itu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan pensiun. Tadi aku lupa sebut jaminan pensiun. Nah, dari 4 program ini itu yang sering dipakai gitu ya. Kalau Rajas ini masuknya sebagai BPU. BPU itu artinya bukan penerima upah. Bukan penerima upah itu dalam artian bukan sebagai karyawan tetap yang dibayarkan BPJS oleh perusahaan. Biasanya BPJS Ketenagakerjaan memang dibayarkan sama perusahaan. Kalau Rajas tahu kalau misalnya di PNS begitu ya, kalau misalnya nanti udah akhir pensiun gitu kan, biasanya ambillah BPJS-nya dicairkan gitu. Nah, itu biasanya dari sini programnya. Dan itu iurannya kalau mulai dari karyawan begitu ya, dari 17 sampai 60 ribu begitu. Namun kalau Rajas begitu nanti dewasa nanti tetap menjadi guru tentor yang non pegawai itu terdaftar sebagai BPU, tapi itu nggak daftar karena harus daftar mandiri gitu dengan iuran 17.000 per bulan. Dan manfaatnya tadi yang JKP itu kalau misalnya nanti kehilangan pekerjaan itu nanti akan diberikan pelatihan dan juga diberikan pencairan dana itu sesuai dengan tabungan yang udah ditabung di BPJS Ketenagakerjaan dan bunganya juga, dan bunganya lebih tinggi daripada deposito bank. Di sini aku nggak akan menyuruh Rajas untuk daftar gitu, tapi untuk dewasa nanti.
Kira-kira dengan iuran sebegitu gitu ya, 17.000. Misal Rajes itu dewasa nanti kerja tetap jadi guru kantor, non pegawai gitu kan. Dan ditawarkan gitu untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Dan iurannya harus bayar sendiri gitu. Tiap hari auto debit, tiap bulan auto debit 17.000, 17.000, 17.000 gitu ya. Kira-kira Rajes mau nggak gitu? Kalau misalnya mau, alasannya apa? Kalau nggak mau, misalnya alasannya apa? Oke, kalau yang dari salah menjelaskan tadi ya, mulai 17.000, kalau misalnya aku masih jadi guru tentor nanti, aku rasa dengan segala keuntungan dan asuransi yang ada yang udah ditawarkan, 17.000 per bulan itu untuk menanggulangi atau mengantisipasi hal-hal yang terjadi sama aku ke depannya bukan hal yang berat bagiku gitu ya. Jadi sekiranya kalau memang nanti berkesempatan untuk daftar dan beberapa benefit ini, karena kan 17.000 doang ya, aku rasa ya nggak berat lah, apalagi nanti banyak hal-hal di luar kendali kita gitu, entah ya innalillahi kecelakaan gitu ya, kecelakaan atau segala apapun yang terjadi kita sewaktu kita kerja gitu ya. Nah jadi ya aku rasa nggak berat sih. Sebelum itu ini Rajas, kan ini kan 17.000 itu hanya untuk program jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian begitu ya. Nah jaminan ini begitu 17.000 itu umumnya itu hanya untuk 3 jaminan. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Yang biasa dicairkan yang oleh pegawai itu jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun. Itu lumayan banyak gitu dapatnya. Yang ini dia tergantung seberapa lama Rajas menjadi nasabah gitu. Nah karena Rajas tadi tertarik gitu kan, kira-kira Rajas itu pengennya gitu ya di program mana gitu, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, atau jaminan pensiun. Oh, itu memang harus dipilih salah satu. Dia 3 skema, jadi dia ada 2 pilihan. Yang pilihan pertama itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, sama jaminan pensiun. Yang pilihan kedua itu yang 4 semuanya. Oh iya. Itu tetap 17.000 ya? Itu yang tadi berbeda. Oh iya. Jadi dia kalau pilihan pertama itu memang mulai dari 17.000 sebulan, dan itu wajib dibayarkan. Ini untuk penghasilan 1 juta per bulan ya, 17.000. Jadi dia itu semakin besar penghasilan, semakin besar juga beban iurannya begitu. Dengan hal seperti itu gitu Rajas. Misalnya gaji Rajas itu nantinya jadi tentor 2 juta gitu. Otomatis iurannya kan nanti sekitar 34.000 sebulan begitu kan. Apakah Rajas tetap mau gitu menjadi nasabah? Oke. Oh jadi ada persenannya atau tadi sejuta itu 17.000? Iya. Jaminan apa ya tadi? Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian. Tetap lagi ya. Aku rasa 17.000 dengan kelipatan gaji yang gue dapat ya bukan hal yang gede juga gitu. Apalagi tadi katanya kalau misalnya kita kehilangan pekerjaan gitu ya, atau pengen recover ulang pekerjaan kita gitu ya, aku rasa ya ini bentuk tabungan atau bentuk antisipasi lah ya buat hal-hal yang nggak terkendali ke depannya gitu. Jadi 17.000 sejuta atau berapapun gajiku dengan nominal yang udah tertera, aku rasa masih nggak berat sih, masih oke lah gitu. Oke, mungkin sekian Rajas, terima kasih karena udah mau diwawancara. Dari aku sekian, sekali lagi terima kasih. Sebenarnya thank you atas kesempatannya. Sebenarnya kenalin, aku Salman dan aku merupakan salah satu peserta magang BKM USU Mitra BPJS Ketenagakerjaan. Dan di sini saya terutama karena sebagai petugas lapangan begitu diperintahkan oleh atasan mentor untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan ke orang sekitar. Karena biasanya kami turunnya itu kalau nggak ke pelaku UMKM atau yang punya perusahaan begitu. Jadi ada tuntutan di periode terakhir wajib di tempat tinggal sekitar untuk disosialisasikan, terutama yang satu tempat tinggal. Jadi boleh nggak izin kenalin namanya? Ya baik, sebelumnya perkenalkan, namaku Aidil Fahli Lubis. Ya. Sebelumnya Aidil pernah dengar nggak BPJS Ketenagakerjaan? Cukup sering dengar. Dan kira-kira itu dengar dari kanal mana? Biasanya tuh aku dengarnya itu kalau nggak di grup-grup WA, di info-info loker gitu, atau enggak di info magang, seperti itu biasanya. Yang paling sering ada informasinya. Baik, dan dari situ gitu ya, info yang udah Adil tahu itu,
Kira-kira Aidil tahu nggak BPJS Ketenagakerjaan itu apa gitu? Kalau misalnya tahu boleh nggak jelaskan sedikit? Dari yang sedikit aku tahu, BPJS Ketenagakerjaan ini lebih berfokus ke kayaknya asuransi gitu. Kamu juga sih secara garis besarnya coba aku jelaskan. Oke. Dan kalau misal nanti Aidil bekerja gitu ya, apakah Aidil mau gitu untuk mendaftar sebagai nasabah BPJS Ketenagakerjaan atau merasa ini kayaknya sama aja gitu kayak asuransi yang lain? Tergantung lokasinya. Kalau perusahaannya menyediakan, harusnya disediakan sih. Itu kan kewajiban perusahaannya untuk memberikan BPJS kepada setiap karyawannya. Oke, mungkin aku izin kasih tahu sedikit. Di sini ada brosurnya begitu ya. Jadi sebenarnya Adil bilang itu nggak salah gitu, sudah benar, namun kurang mendetail aja. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu memang asuransi, tapi asuransi yang dipegang oleh pemerintah. Jadi nanti untuk klaim asuransinya selama negara belum bangkrut itu akan tetap dibayarkan. Dan program BPJS Ketenagakerjaan itu ada 4. Yang pertama ada 3. Yang pertama itu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi JHT, JKK, dan JKP. Yang Aidil bilang tadi yang dibayarkan oleh perusahaan itu umumnya jaminan hari tua dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Dan dia iurannya itu sekitar kalau misal karyawan tergantung gajinya. Cuman biasanya itu antara 17 sampai 68.000 sebulan begitu. Nah, kalau aku misalnya tanya ini sama Aidil, misal Aidil itu nanti kerja nggak sebagai karyawan begitu, misal entah itu freelance atau punya usaha sendiri gitu kan, artinya kan nggak akan dipaksa untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang segitu ya, misal segini 17.000 begitu. Apakah Aidil mau begitu untuk mendaftar nantinya kita dewasa, nggak sekarang kita udah misal udah punya usaha sendiri, untuk tetap mendaftar sebagai nasabah BPJS Ketenagakerjaan? Kalau untuk saat ini mempertimbangkan situasi dan kondisi sepertinya enggak dulu, karena terlalu enggak bisa dilihat itu keuntungannya untuk jangka pendek. Selain alasan itu ada nggak alasan lain kenapa akhirnya Aidil kalau misalnya terima calon memilih untuk enggak gitu, nggak mau daftar BPJS Ketenagakerjaan walaupun udah ditanggung sama negara? Karena nggak bisa dirasakan secara langsung dampaknya, mesti ya udah terjadi dulu baru bisa dirasakan gitu. Jadi mempertimbangkan harus mengeluarkan iuran segitu per bulannya, ya kurang worth it dengan yang nanti akan terjadi ke depannya. Baik, sebelumnya itu aja. Sebelumnya thank you untuk Aidil udah mau diwawancara. Aku ucapin terima kasih sekali lagi. Kenal jadi, thank you. Oke, sebelumnya halo, kenalin aku Salman, merupakan salah satu peserta magang MBKM Mitra USU, Mitra BPJS Ketenagakerjaan, yang saat ini ditugaskan oleh mentor saya, begitu ya, atau atasan saya untuk mensosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan sekitar saya, gitu, terutama lingkungan tempat tinggal. Mungkin izin sebelumnya boleh nggak kenalin namanya siapa dan pernah kerjaan sampingannya itu sebagai apa waktu itu? Oke, baik. Perkenalkan, saya Gani Asbahri Tanjung, seharian dipanggil Gani. Aktivitas sekarang mahasiswa kampus semester 7 dan pengalaman kerja hari itu beberapa kali selama 6 bulan biasanya. Itu udah jadi mengajar salah satu sekolah, memang mengajar tambahan, jadi bukan di luar mata pelajaran kayak khusus UTBK gitu. Gitu. Jadi mulai tengah 4 sampai jam 5. Kayak tentor les gitu? Iya, tentor les, ya? benar. Bukan mata pelajaran memang. Oke, waktu itu ada kelanjutannya nggak? Maksudnya atau di 6 bulan itu aja atau ada kelanjutan sampai sekarang? Di itu yang dulu 6 bulan 6 bulan dan sekarang alhamdulillah di SMA Dharma Pancasila. Itu beda. Sekarang ini masih jalan 2 bulan. Oh, kalau itu udah selesai memang. Yang di SMA itu Gani memang jadi pengajar tambahan atau memang direkrut jadi gurunya gitu? Pengajar tambahan. Pengajar tambahan. Sama kayak yang kemarin dari tentor les juga? Iya benar. Oke. Sebelumnya Gani pernah nggak kepikiran pas kerja gitu ya? Misal saat pergi kerja ke SMA gitu, di rutinitas sehari-hari, misal pergi kerja, tiba-tiba kecelakaan di jalan. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Pernah, pastinya, karena kan memang setiap pekerjaan ada risiko masing-masing. Kita selalu mikirkan pekerjaan yang bahaya itu hanya orang-orang yang bersihkan jendela di luar tinggi atau yang manjat-manjat yang listrik. Selalu kita pikirkan itu bahayanya kan. Ya padahal sebenarnya setiap pekerjaan ada risiko masing-masing gitu. Oke. Ada. Dan kalau misalnya Gani amit-amit nih ya, tapi kecelakaan di jalan begitu. Kira-kira Gani
pernah berpikir nggak siapa nanti yang biayain ini selain dari orang tua dan diri sendiri dan keluarga? Pernah kepikiran untuk daftar asuransi nggak sebelumnya? Nah, untuk asuransi nggak kepikiran, tapi asuransi yang dia daftar ke orang tua saya itu ada asuransi pendidikan, asuransi kelahiran, lalu harus asuransi tunjangan kuliah. Jadi masuk kuliah kan dapat dia itu. Jadi tapi asuransi untuk asuransi kayak Kecelakaan kerja itu nggak nggak ada gitu, belum kepikiran Nggak gitu ya. ada. Sebelumnya Gani pernah dengar nggak BPJS Ketenagakerjaan itu apa? Nggak tahu, tapi BPJS udah pernah udah daftar orang tua apa udah? Itu BPJS yang Gani daftar itu ada kelasnya berarti kelas 1, 2, 3? Iya, alhamdulillah itu kelas 3 karena berhubung orang tua kan kerjanya di rumah sakit haji kan. Jadi walaupun bukan dokter tapi ya bagian kepegawaian administrasi, jadi mudah akses ke sana gitu. Oke, Ya, itu dah. mengerti. Jadi sebelumnya Gani izin aku jelasin sedikit. Yang Gani daftar itu sebenarnya BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan Gani memang ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berhubung orang tuanya Gani PNS begitu ya di rumah sakit, jadi memang otomatis terdaftar begitu. Nah, yang ini gitu ya, beda. BPJS Ketenagakerjaan itu khusus untuk diri Gani sendiri begitu. Jadi mungkin aku jelasin sedikit izin ya. Iya. BPJS Ketenagakerjaan itu ya berbeda dengan BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk diri Gani sendiri begitu. Misal sekarang Gani kan bekerja sebagai guru gitu ya di salah satu SMA yang berjalan sampai sekarang. Nah, tugas dari BPJS Ketenagakerjaan ini kalau sampai begitu ya Gani ada kecelakaan di jalan, atau misal amit-amit meninggal saat bekerja, atau misal tiba-tiba dipecat nih amit-amit ya, dipecat dari pekerjaannya sebagai guru, yang akan menanggung itu BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misal BPJS Kesehatan itu kan tunggu Gani sakit gitu ya. Iya. Sakit baru masuk rumah sakit ya udah ke BPJS. Tapi kalau misal BPJS Ketenagakerjaan entah Gani meninggal saat bekerja, kecelakaan saat kerja, sakit saat kerja, atau bahkan Gani dipecat, itu yang menanggung itu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi begini Gani ini kan masuknya sebagai BPU. BPU itu bukan penerima upah. Kalau misalnya pegawai yang dari kantoran gitu atau gurunya langsung, umumnya BPJS Ketenagakerjaannya itu dibayarkan sama sekolah. Ini karena Gani kebetulan guru tambahan begitu ya, pegawai tambahan, jadi memang tidak didaftarkan, harus daftar mandiri begitu. Nah, aku mau tanya nih sama Gani, kalau misal di masa depan Gani itu tetap bekerja sebagai guru tambahan yang nggak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan sama perusahaan atau sama sekolah, apakah dengan iuran 17.000 begitu ya, 17.000 tiap bulan gitu ya, dipotong tiap bulan, apakah Gani tetap mau mendaftar BPJS Ketenagakerjaan? Yang pertama, ini saya pendapat ya, harga dengan iuran yang hanya sekitar 17.000, dan itu kalau dinominalkan masih sangat-sangat mampu untuk membayar per bulan. Tapi saya sendiri belum tahu nih nominal berapa yang diterima sebenarnya ketika dipecat atau ketika tadi itu kematian tadi kan. Dan kematian ini yang diterima siapa? Apakah keluarga gitu yang menerima pasti ya? Itu keluarga hanya sampai di keluarga kecil atau sampai keluarga besar gitu kan? Itu kan ilmunya belum sampai sana gitu. Jadi pasti mikir-mikir ulang dulu lah, nggak bisa langsung dijawab iya atau tidaknya gitu. Mengerti. Jadi mungkin aku jelasin sedikit gitu ya, karena Gani kan masih bingung gitu ya. Jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan apa bedanya sama jaminan BPJS Kesehatan gitu ya, karena bisa dibayari pas sakit gitu ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu dia punya 5 program. Yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan, sama jaminan kematian. Nah, di Gani khususnya gitu ya, umumnya didaftarkan ke jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi iuran 17.000 itu untuk gaji 1 juta. Nanti kalau misalnya gajinya 2 juta, berarti iurannya 34.000, kelipatan 1 juta, kira-kira begitu. Nah, dari jaminan-jaminan ini tadi, program tadi, misal Gani pilih 2 jaminan ini. 2 jaminan ini kan totalnya itu sekitar 17.000 sebulan.
tapi dia dapat jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Misal Gani amit-amit begitu ya, kecelakaan nih pas kerja mau ke tempat les balap, ternyata ada truk dari belakang ditabrak gitu ya, tapi nggak sampai meninggal, masuk rumah sakit gitu. Gani nggak perlu pakai BPJS kesehatan, karena kok BPJS kesehatan masuk kelas 3 ya kan. Iya. Mending pakai BPJS ketenagakerjaan, bilang saya ada BPJS jam sostek atau BPJS ketenagakerjaan, dimasukkan kurangan VIP begitu. Dan ketika Gani libur gitu ya kan kecelakaan sakit gitu ya, otomatis kan bakal libur kerja, itu bakalan dikasih pesangon sama BPJS ketenagakerjaan. Nah pesangonnya itu bisa dicek di sini begitu. Misal dan misal kalau misalnya amit-amit meninggal begitu ya, itu keluarga bakalan dapat santunan maksimal 216 juta. Itu yang menerima nanti umumnya dari orang tua Gani kalau Gani belum menikah. Tapi kalau Gani sudah menikah, yang menerima nanti anak Gani begitu. Nah dan untuk jaminan kecelakaan kerja juga, kalau misalnya Gani gitu ya nggak bisa bekerja gitu, cuma 2 bulan, misal cuma 2 bulan, tapi Gani tetap bakal diberi santunan selama setahun. Pertama diberikan 100% gaji Gani. Misal gaji Gani 1 juta gitu kan, Gani nggak bisa bekerja selama 2 bulan, dan Gani udah daftar jaminan kecelakaan kerja gitu, Gani akan ditransfer gitu ya oleh BPJS Ketenagakerjaan saat udah konfirmasi melalui aplikasi yang namanya JMO Mobile. Itu bakalan diberikan ke rekening Gani itu 100% 12 bulan total gaji Gani, berarti sekitar 12 juta. Itu langsung fresh money dimasukkan ke rekening Gani untuk menjadikan Gani itu minimal nggak bisa kerja udah ada pegangan begitu. Iya, nutupi yang nggak bisa kerja tadi Betul, karena kecelakaan. bener banget. Dan kalau misalnya di bulan ke-13 setelah setahun, kalau misalnya Gani tetap nggak bisa gerak nih, misal udah setahun nih tetap masih sakit, amit-amit tapi gitu ya, itu tetap diberikan santunan, tapi 50% dari total gaji, berarti sekitar 500.000, dan itu full setahun berikutnya begitu. Kalau misalnya amit-amit Gani gitu ya, kecelakaan ternyata cacat gitu, amit-amit tapi ya, misal akhirnya ngajar tuh pakai tongkat gitu kan, akan diberikan santunan sekitar 56 juta. Dan itu fresh money langsung dimasukkan ke rekening Gani. Dan minimal kepesertaannya itu berarti bayar iurannya itu selama 3 tahun. Berarti 17.000 dikali 3 tahun berarti 36 tahun, 36 bulan begitu ya. Itu begitu Gani. Dan kalau misal dengan manfaat itu gitu ya Gani, kebetulan ini kan asuransi negara, bukan asuransi swasta. Jadi selama negara belum bangkrut, selama negara belum bubar, santunan itu akan tetap diberikan. Namun biasanya itu berkala, nggak langsung fresh money 56 juta, enggak. Biasanya itu 20 juta dulu, 30 juta, baru 6 juta nyusul gitu. Apa ada kan iuran begitu ya, misal Gani gaji 2 juta, berarti iuran tiap bulan itu 34.000. Misal Gani tetap jadi guru gitu ya, guru honor istilahnya gitu ya. Kalau guru honor. Berarti kan harus daftar sendiri, harus bayar iurannya sendiri, 34.000 tiap bulan dipotong dari gaji Gani. Gitu kan. Apakah Gani ke depannya tetap mau mendaftar nih sebagai sebagai nasabah BPJS Ketenagakerjaan? Kalau iya, boleh nggak jelasin kenapa? Kalau misalnya nggak juga boleh jelasin kenapa. Oke. Karena mengingat gini ya, tadi 17.000 ini ternyata di halaman ini doang. Ya, di sini tertulis hanya per bulan gitu. Iya. Dan ternyata di belakang ini kita nggak tahu gitu kan. Ternyata di belakang ini berkelipatan gitu, Iya, benar, berkelipatan. Itu yang mungkin jadi itu juga jadi orang kepikiran juga. Ya, mungkin dengan standar mungkin dengan gaji 5 juta gitu ya. 5 kali 17.000 aja udah hampir 100.000 gitu kan, udah mencapai 100.000 kan. Dan itu masih ada kelemahan asuransi ini kan, masih ada unsur nggak pasti apakah benar ada kecelakaan. Apakah benar kita kecelakaan? Kita kan pastinya ingin menghindari kan. Ya pasti setiap dari orang berkeinginan jangan sampai uang ini datang gitu kan. Betul. Karena kan ini datang karena kecelakaan gitu. Nah, jadi itulah, jadi harapannya coba, karena saya belum pernah daftar asuransi ini, jadi untuk saat ini saya sepertinya menolak begitu. Ya, kembali lagi dari alasannya tadi udah disampaikan sebelumnya kan, masih ada unsur ketidakpastian dengan kecelakaan tadi. Udah itu aja. Nah, jadi tadi kan yang seperti aku jelaskan sebelumnya, ada banyak lagi program lain juga. Ada satu program yang namanya itu jaminan hari tua.
Nah, jaminan hari tua itu sama mirip kayak jaminan pensiun tapi nggak mirip. Jadi kalau jaminan pensiun kan tunggu 56 tahun gitu kan baru bisa diklaim. Kalau misalnya jaminan hari tua atau jaminan kehilangan pekerjaan selama Gani bekerja membayar tetap gitu iuran ini dan tiba-tiba dipecat gitu ya atau pindah perusahaan baru, jaminan hari tua itu sama jaminan kehilangan pekerjaan itu bisa diklaim. Jadi dia itu total pendapatannya nanti kira-kira dari asuransi itu dikalikan total dari iuran ini sama bunganya nanti. Pokoknya itu bunganya itu lebih tinggi daripada bunga deposito bank. Misal kira-kira itu 17.000 sebulan kan. Gani udah daftar jadi nasabah selama 3 tahun. Dan nanti di akunnya itu bakal kelihatan jumlah saldonya kira-kira berapa gitu. Dan itu nggak nunggu Gani kecelakaan, nggak nunggu Gani mati, nggak nunggu Gani udah tua gitu ya. Pokoknya selagi Gani memang pengen pindah gitu, pindah misalnya jadi guru udah terima nih PNS gitu kan, pindah mau klaim itu bisa gitu. Apakah dengan program itu kan program dari pemerintah kita gitu ya, Gani tetap mau gitu mendaftar. Oke. Tanya lagi nih. Hmm. Tadi kan di sini ada 5 program ya. 2 program ini sama 3 program sisanya. 3 program sisanya satu lagi jaminan hari tua. Lantas kita tahu saya daftar BPJS tadi program jaminan tua. Nggak nunggu mati tadi katanya. Tapi kalau misalnya amit-amit saya mati sebelum umur 56. Nah, itu dapat ini nggak dapat jaminan kematian. Tentu. Jadi itu konteksnya begini. Misal Gani berhenti kerja gitu kan. Berarti yang diklaim nanti jaminan kehilangan pekerjaan sama jaminan hari tua. Misal umur Gani berarti ini kayak 2 ini otomatis. Iya, 2 ini otomatis. Begitu. Nah, kayaknya kalau jaminan tua itu lebih ada unsur kepastiannya. Harusnya tapi berarti kita bisa daftar hanya 2 ini, bisa daftar yang lainnya tadi yang 3 tadi. Dan sekaligus otomatis dapat ini. Iya. Gitu ya. Namun kalau Gani daftar ke-5-5-nya, otomatis iurannya juga bakal lebih tinggi lagi. Jadi itu logikanya semakin banyak program yang daftar, semakin tinggi pula iurannya. Semakin tinggi jumlah gajinya, kelihatannya makin banyak. Namun manfaat dan terima nanti bakal lebih banyak juga. Di akhir. Paham. Apakah dengan itu Gani nanti dewasa nanti tetap mau mendaftar itu atau enggak nih kira-kira? Oke. Setelah mendengar itu ya, mungkin kan hitungannya jadi investasi jangka panjang lah. Ya, sedikit. Nanti kan dapat juga dulu gitu ya. Kayak setelah menjelaskan program jaminan tua itu, ya mungkin setelah gaji yang saya terima dari pekerjaan itu udah mungkin di atas sekitar, udah bisa nutupin lah kalau disisain, udah bisa nutupin keseharian. Jadi kalau misalnya sekitar 1-2 juta masih fokus ini dulu mau belajar daftar dulu. Ya masih mau megang ini. Tapi kalau udah saya rasa mencukupi, boleh diri ini kembali. Itulah coba dari saya. Baik, terima kasih Gani atas